diadili. Terima kasih. Kami sebagai warga Kabupaten Bogor, sebagai masyarakat Indonesia, kecewa berat menghina presiden dengan seenaknya atas jebak ngomong. PDI Perjuangan yang merupakan partai pengusung Presiden Joko Widodo bereaksi keras atas pernyataan yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Apa yang sebetulnya terjadi? Kita akan temukan faktanya. Oke, Bang Deddy, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk program Fakta. Langsung saja mungkin kita bicara soal Rocky Gerung gitu ya, sempat menyampaikan pernyataan yang kontroversial, bahkan dianggap menghina Presiden. Permohonan maaf ini apa yang dibaca oleh PDI Perjuangan? Apakah Rocky Gerung berminta maaf? Meminta maaf soal apa? Rocky Gerung itu dengan arogannya mengatakan maaf karena kata-kata saya kalian jadi ribut. Dia tidak meminta maaf karena sudah menyinggung perasaan masyarakat Indonesia yang menghormati pemimpin negara. Oke, dia tidak minta maaf pada itu. Kayak saya misalnya nih, Rocky Gerung menghina bapak saya, ya toh? Masa dia minta maaf sama tetangga saya? Nggak ada, oh iya dong. Jadi dia bilang, saya minta maaf karena kata-kata saya membuat kalian jadi ribut. Dia tidak minta maaf atas kata-katanya yang tidak pantas. Jadi dipisahkan dulu nih antara demokrasi, kebebasan bersuara berpendapat, menyampaikan kritik sekeras apapun dengan adab, nilai, tata pikir, ya, budaya. Oke, jadi yang diharapkan PDI Perjuangan adalah bukan minta maaf dalam konteks dampak dari pernyataannya, tapi soal substansinya. Kurang lebih Bukan gitu substansi, ya? Substansi, tapi kalimat yang disampaikan itu ya? Kata-kata yang merendahkan harkat martabat seorang manusia dan seorang presiden. Karena kalau dia hanya merendahkan martabat presiden, oke, silakan, itu tidak ada pasal penghinaan presiden. Tapi Jokowi sebagai primus inter pares, terbaik di antara yang terbaik, ya, pemimpin tertinggi republik, wajar dong kalau kita mempunyai rasa hormat, tidak boleh dihina. Sedangkan kepala negara asing saja datang ke negara kita, itu dilindungi oleh 4 peraturan, gitu ya. Jadi masa kita mau menyamakan dengan Amerika dan Inggris atau Eropa yang memang demokrasinya individualistik, liberalis. Sehingga Anda menghina apapun pada presidennya, silakan, tidak ada masalah. Kita ini ada di Indonesia, ada nilai sejarah, budaya, agama, ya, kepatutan, etika yang tidak boleh kita langgar sebenci apapun kita pada orang. Oke, nah dengan permohonan maaf yang menurut PDI Perjuangan ini tidak semestinya, itu apakah artinya proses hukum ini tetap harus berjalan? Kalau kami mengambil langkah proses hukum karena kami berapa gini. Pertama, masyarakat banyak yang marah, ya, baik, dan mereka datang ke partai, mereka datang ke sini tempat relawan tanya, ini apa sikap? Apa sikap? Ya kita bilang itu tergantung pada masing-masing orang, ya, karena juga ke PDI Perjuangan datang, sehingga akhirnya kita memutuskan ya ini daripada menjadi tereskalasi menjadi sebuah kericuhan, keonaran hanya karena seorang Rocky Gerung yang memang hidupnya dari keberhasilan membangkitkan fitnah-fitnah dan keonaran publik, ya kasihan sekali bangsa ini. Jadi karena kita negara hukum, ya silakan. Kalau memang tidak memenuhi pasal, ya silakan, tidak ada masalah. Tetapi ini bisa jadi pembelajaran ke depan pada orang lain supaya jangan lagi lah melakukan melontarkan kata-kata di luar kepantasan yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Jadi yang bersangkutan atau Rocky Gerung itu menyampaikan bahwa kalimat yang disampaikan yang dianggap menghina itu bukan maksud untuk menghina, tapi untuk membangkitkan semangat para kaum buruh, karena waktu itu adalah konteksnya di forum buruh, untuk kemudian mengkritik kebijakan pemerintah. Membangkitkan semangat atau menghasut? Menurut saya, yang dilakukan Rocky Gerung itu adalah menghasut, memprovokasi. Karena dia keluar dengan pernyataan, oke, ini presiden ini BJT, BJG, TLL. Ya hanya memikirkan dirinya sendiri sehingga kita harus cari gara-gara. Macetkan jalan daripada macet logika. Ini kan hasutan publik. Ya, sungguh hasutan yang terang benderang. Kalau kita dengar pidatonya dari awal sampai akhir, dia tidak membahas tentang bagian-bagian Omnibus Law, ya, yang bisa merugikan buruh.
Oke, satu. Yang kedua, dia tidak mencerdaskan perdebatan apa yang terjadi di sekitar pasal-pasal Omnibus Law itu. Bagian mana yang dampaknya merugikan, kecuali tadi soal pesangon yang katanya nggak jadi ngawinkan anak, yang itu kan simplifikasi logis, ya, mensimplifikasi persoalan yang begitu konteks gitu loh. Nah, tidak ada pencerahan di sana, tidak ada pemberi semangat, yang ada dia menghasut kalau menurut saya, karena mengajak rakyat mencari gara-gara, ya. Kalau dia memberikan pendidikan, dia jelasin dong. Dia lakukan analisis, dia lakukan perbandingan, dia berikan data dan angka. Ini kan enggak. Tak satu pun dalam kata-kata dalam pidato Rocky Gerung itu yang mencerahkan. Kecuali mencerahkan hasrat kebencian. Saya kira itu. Dari sekian banyak kritikan yang sempat disampaikan oleh Rocky Gerung ke Jokowi, ini kita konteksnya Presiden Jokowi ya, Bang Deddy ya. Kenapa kemudian PDI Perjuangan baru bereaksi sekeras ini? Itu yang sempat ditanyakan oleh Rocky Gerung. Bagaimana jawaban Bapak? Selama ini pernah nggak masyarakat menjadi begitu heboh sehingga memungkinkan terjadi yang namanya keonaran? Pernah nggak terjadi potensi kerusuhan kalau buruh dalam jumlah banyak hatinya terbakar hasutan terjadi sesuatu? Pernah nggak? Nggak pernah. Rumah Rocky Gerung digeruduk berkali-kali, di mana dia banyak orang bereaksi dengan menghadap. Ini kan nggak kondusif. Makanya justru PDI Perjuangan bersuara dan melakukan mengkanalisasinya menjadi persoalan hukum. Itu justru kami membela demokrasi gitu loh. Daripada kita membiarkan riak-riak ini kemanapun Rocky Gerung ditolak oleh masyarakat atau oleh kader partai atau oleh siapapun, oleh relawan. Kan itu yang kita hindari. Karena baru kali ini ya? Baru kali ini, itu, betul. Ya, Baru sekali inilah kata-kata yang begitu sangat tidak pantas, begitu personal disampaikan oleh seorang Rocky Gerung. Tadi menyambung soal yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung mempertanyakan Bang, bahkan menyebutkan seperti ini. Isu yang berkaitan dengan Rocky Gerung, apa yang disampaikan, kemudian dianggap menghina Presiden Joko Widodo, ini merupakan isu yang dimanfaatkan, menurut Rocky Gerung ya, isu yang dimanfaatkan oleh PDI Perjuangan untuk melakukan konsolidasi struktural internal menuju kontestasi Pilpres 2024. Betul nggak Bang Deddy? Oh, dia terlalu megalomania, menganggap dirinya begitu besar sehingga PDI Perjuangan jadi terkonsolidasi karena seorang Rocky Gerung. Emang dia siapa? Hah? Partai ini terkonsolidasi bertahun-tahun, teruji bertahun-tahun. Justru ini tidak dibahas di rapat DPP PDI Perjuangan, nggak ada. Tidak ada pernah satu rapat pun membahas soal Rocky Gerung. Kalau Rocky Gerung tuh perspektifnya ya, saya yang tangkap ya Bang ya, bukan pada konteks Rocky Gerung ya, tapi kemudian impact dari apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Enggak dong. Ya, kita justru berusaha mengendalikan yang namanya kemarahan publik ini. Karena misalnya di Jogja kita tahu banyak ada beberapa anggota kita ikut bersama masyarakat melarang dia bicara. Tapi itu kan individu. Tidak pernah ada sikap kita seperti itu. Masa kita mau larang orang berpendapat Rocky Gerung boleh ngomong apa aja, masa orang lain nggak boleh memprotes dia? Lalu dia menuduh PDIP, nggak ada urusannya. Berarti Anda membantah ya Bang Deddy ya? Bukan hanya membantah, terlalu gede rasa dia, kegeeran gitu loh. Seorang Rocky Gerung kemudian menjadi pikiran kita, ya enggak lah. Rocky Gerung ketemu saya aja kita ngobrol gitu loh. Ngapain mesti Ibu Megawati atau Pak Sekjen? Oke, jadi nanti kita tunggu ya perkembangannya seperti apa. saja. Terima kasih banyak Bang Deddy sudah meluangkan waktu untuk kami. Dan negara tidak boleh kalah hanya karena seorang Rocky Gerung yang selama ini merasa paling sombong, paling congkak, paling pinter, menipu rakyat, memanipulasi publik.